Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan cuman ngasih video unboxing sama tips buat kalian yang terkendala sering main tuh karena truknya rusak atau beberapa komponen dari truk itu ada yang rusak. Karena memang untuk truk skateboard sendiri itu adalah komponen yang memang paling banyak, komponen part-part kecilnya itu yang juga kadang bisa rusak dan juga bisa diganti atau di repair. Jadi akan saya beri tips untuk sekedar bikin truknya itu bisa bertahan lama dipakai gitu sih. Untuk yang pertama saya mau unboxing dulu truk baru. Thunder 147 double hollow kingpin sama axle. Alasan ganti ke 147 karena memang lihat beberapa review atau setapannya Naijah itu pakai 8125, St. O'Neil juga pakai 8125 untuk papannya. Truknya dia pakai Thunder 147. Jadi cuman saya aja yang 8125 pakainya 148. Jadi pengen nyoba rasanya gimana untuk papan 8125 pakai truk 147, itu aja sih. Jadi barangkali bisa lebih ringan, jadi bisa lebih jago. Buat kalian yang lagi nyari komponen skateboard, mungkin yang butuh beberapa komponen yang nggak full set atau cari full set juga bisa ya. Saya ada beberapa barang yang memang nggak dipakai, udah lama nggak dipakai ataupun yang dapat hadiah gitu. Saya jual di postingan sana, cek aja di BBNV. Masih bagus-bagus barangnya, kalian cek aja. Selanjutnya saya mau ngasih tips ya buat ngerawat skate part 3. Jadi yang mau saya bahas kebetulan pas bawa truk juga ya, jadi bahasnya truk aja. Yang pertama saya mau bahas soal axle ya, yang dimana kalau kita main skateboard biasanya gagal ngetrik, entah itu flip, drop in, atau apapun lah, itu biasanya bikin papannya kan kebalik tuh, yang bisa bikin truknya di bagian sini tuh biasanya natap, atau natap gitu kebentur kayak kebentur gitu. Jadi ya itu bikin lecet dan kadang itu bikin murnya truk ini tuh kadang susah dilepas karena bagian axle yang ini dia dratnya itu rusak atau udah nggak ada ya rusak gitulah pokoknya. Nah, cara ngebenerinnya itu gampang banget daripada ganti baru. Kalian beli aja tools ya yang dia punya tambahan ini gunanya buat benerin ulir truk, perbaiki kayak gini. Jadi nanti dia akan ngasih jalan atau ngebuat jalan baru biar biar murnya itu bisa kepasang. Ya udah normal lagi dah. Kalau kalian beli truk S punya Deo tuh iF1 ya, apa semua truk S dapat F1 doanya? Kalian akan dapat yang namanya ini, nggak paham namanya sih, cuman ini bisa ditambah ke sini, dipasang ke sini loh ya. Nah loh, ini kalian kalau punya truk rusak bagian dratnya udah tinggal diperbaikin gini doang. Jadi sangat-sangat membantu untuk S tuh ngeluarin part ini, komponen ini. Jadi worth it lah. Kita apa lagi? Untuk yang kedua terkait axle lagi ya, saya mau ngasih tips buat kalian yang mungkin lagi pengen ganti atau upgrade atau downgrade papan ya, size-nya terutama, tanpa perlu ganti truk. Kalau saya ini kan emang agak idealis, agak pengen sempurna lah orangnya. Jadi kalau ganti size ya ganti semuanya gitu. Tapi kalau buat kalian yang memang minim budget ya, nggak pengen ganti truk, caranya tinggal ring yang ada pada truk axle-nya ini, biasanya kan namanya washer ya. Jadi kayak spacer gitu buat ngasih tambahan ganjalan di rodanya. Ini kalian taruh semuanya di bagian dalam. Itu kan pasti ada 2 ring tuh di truk kan. Nah, kalian pasang dua-duanya itu di bagian dalam. Gunanya adalah untuk menambah lebar hanger ya, ini namanya hanger. Untuk menambah ukuran lebar hanger agar fit sama papannya. Lalu udah tinggal pasang aja lagi untuk nutnya. Nah,
Begitu juga sebaliknya, kalau kalian mau downgrade 8 dari 825 atau 8125 ke 8 atau apapun lah itu ya. Kan tinggal pasang aja untuk, bentar agak susah. Ini ya, washernya itu di bagian luar semua. Jadi tanpa washer kalian pasang wheelsnya, lalu ini taruh di bagian luar kayak gini. Nah udah simpel. Biasanya akan agak nambah beberapa mili meskipun nggak terlalu signifikan, cuman oke lah untuk kalian gunain gitu daripada harus ganti truk. Ini kalau saya ganti papan 8125 dan truk 147 yang harusnya dipasang fit di papan ukuran 8, saya akhirnya nyoba custom ring ya, custom ring gitu. Jadi nambahin lebarnya biar agak fit sama papan ukuran 8125. Jadi ini ringnya, dia agak lebar. Masing-masing ringnya dia lebarnya 2 mili atau tebalnya itu 2 mili. Ini kalau kalian ya, ini kan kepasang nih. Ini lumayan nih, ketambah sekitar 4 mili. Jadi kalau diukur dia bisa agak sedikit lebar. Ya udah, jadi ketambah sekitar 4 mili. Di pas tengah-tengah, pas cocok fit untuk 8125 papannya gitu. Kebetulan saya ada truknya Mas Setio yang tadi kan. Ini tempur banget, memang harus diganti ya. Jadi kebetulan saya akan ganti beberapa komponen yang memang rusak. Sekalian kalian bisa ngelihat gitu loh. Untuk yang pertama biasanya kendalanya tuh ada di ring ini ya. Biasanya kalau kita settingannya agak kenceng atau tight, itu biasanya bikin ringnya itu ke dalam gitu loh. Maksudnya kayak kalah. Karena terlalu tipis mungkin jadi gampang bengkok. Nah itu bisa bikin kita tuh agak kesulitan ngebuka murnya. Jadi contoh kayak gini. Nah, nih kan. Dia sampai hancur, bengkok, kalah sama truknya, kalah sama bushingnya maksudnya. Nah untuk simpelnya, kalau kalian memang urgent ya lagi di skatepark mungkin nggak bawa tambahan ring, kan bisa balik aja dari posisi nuts ini dibalik ke sini. Gunanya apa? Biar ngebudahin kalian ngelepas. Karena kalau udah terlanjur seperti ini misalnya, kalau posisinya udah terlanjur seperti ini dan ringnya ini malah lebih parah, kalian nggak akan bisa nyopot. Jalan satu-satunya pasti ngerusak bushing. Daripada ngerusak bushing, jadi sama kalian tinggal balik aja gitu. Ini. Dan cara satu-satunya buat ngeperbaikin ini ya, kalau nggak dipalu, di hammer ya, dibikin semula. Tapi kalau khawatir nggak kuat, tinggal ganti aja sama ring buat bushing. Jadi kalau untuk truk ini ya, kalian bisa kok beli komponennya itu terpisah, karena memang komponennya itu banyak banget. Ini contoh ringnya nih. Ini buat jaga-jaga kalau ringnya itu rusak. Fit udah pasti sesuai sama ukurannya kalau kalian beli yang di skate shop. Udah. Sama sekalian ya, mumpung dilepas juga, saya mau bahas terkait bushing yang dimana truk Thunder yang saya pakai itu, karena saya settingan truknya itu loose, saya tuh butuh banget yang namanya posisinya tuh truknya harus dikendorin ya. Sedangkan kalau kita kendorin terlalu banyak, dia ngegigitnya dikit. Nah itu bisa bikin murnya ini dol atau aus. Kalau kalian perhatikan, ada di salah satu postingannya Neja, dia pakai ngefotoin skateboardnya, dia pakai bushing itu punyanya Bones yang hard, warnanya putih hitam, dengan posisi nutnya itu atau bautnya, murnya ini mencungkul seperti ini, apa ya, keluar kayak gini. Nah itu bisa bahaya banget. Nyjah Huston needs a 7-6 for the lead. What does he have for us? Oh, he does. He has to. This is not his first rodeo.
Caranya di saya itu, kalau pas beli bushing ya, saya biasanya custom jadi kecil ukurannya. Jadi aku kecilin ukurannya sekitar beberapa mili biar dia itu fit ke truck Thunder terutama. Ini udah saya custom, udah saya kecilin. Bushingnya kenapa saya pendekin juga bisa berpengaruh karena ini ya, kingpinnya itu beda panjang sama truk-truk yang merek lain. Kalau Thunder memang agak pendek biar dia tuh nggak kena apa namanya alat waktu kita ngetrik di hangernya. Jadi benar-benar fit, nggak ganggu, nggak mencungul apa ya, nggak keluar kingpinnya. Oh ya, sama tambahan bahas kalian ya. Untuk ring dari Bones itu dapatnya seperti ini. Ini ada kegunaannya ya. Kalau menurut saya dari pengalaman saya make, kalau ring kita pakai yang kayak gini, kalau kita biasanya pakai skateboardnya itu bisa bikin skateboard itu luka di bagian sisi-sisi kayak gini, bushingnya. Dia akan membekas karena kena sayatan di bagian sisi ringnya. Nah, untuk lebih amannya, akhirnya Bones itu ngasih ring dengan model seperti ini. Jadi dia simple. Ini karena settingan saya loose ya, jadi saya benar-benar butuh bushing yang ukurannya itu agak kecil memang, agak pendek. Dengan posisi bushing yang sama-sama fit ya, posisi murnya kalian bisa lihat ya, ini beda. Nah kalau kayak gini nih, khawatir nggak aman, gampang lepas nutnya kalau lama-kelamaan gitu loh. Beda sama yang ini, karena ngigigitnya udah banyak. Kalau kalian pengen fit bushingnya, kalian tinggal custom aja ukurannya, kalian apain lah. Kalau saya kan memang digosok-gosok tuh biasanya dia ke grip tape kan, sampai benar-benar dapat ukuran yang kecil, pakai penggaris ukurin, udah pas sesuaiin sama keinginan kalian gitu. Sekalian bahas ini, kalau kalian sering main skateboard dan paham rasanya kalau ketika pivot juga rusak ya, itu biasanya bunyinya kayak ada benturan benda keras gitu. Itu bisa bikin truk kalian, base plate kalian yang ini tuh bisa jebol. Itu bisa kalian ganti juga pivotnya, namanya pivot. Itu juga murah, kalian bisa cari di skate shop. Udah, mau truk sebusuk apapun, setempur apapun, bisa diperbaikin. Nah, udah fit. Perbandingan ya, oh, udah bagus. Pivotnya juga yang ini belum saya ganti nih. Udah sih, mungkin itu aja terkait tips merawat skateboard di bagian truk. Saya mau kelarin, ngebenerin yang lainnya juga, saya mau rapin juga. Mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Navidaya, thank you. Dio, thank you. Bye. Easy.